Saya tanya, kenapa Unyil tidak pernah bahas soal DNA? Hah? Kenapa Unyil sekarang tidak bahas lagi masalah DNA? Malu? Atau memijak-mijak kata-kata sendiri? Dulu persyaratan untuk orang-orang yang mengaku sebagai Zuriyah Wali Songo harus tes DNA, harus ada kitab sejaman, manuskrip maksudnya. Kenapa sekarang Unyil tidak berbicara lagi masalah itu? Unyil. Kenapa Unyil diam masalah itu? Unyil kan bisa. Hei Munib, hei Bahar, itu tes DNA tidak apa-apa. Bukan untuk mengisbat nasab, tetapi lebih kepada untuk mencari tahu apakah dia betul dari pongkol Quraisy. Unyil, ayo dong. Kenapa ini kesannya menutup-nutupi? Kemudian persekusi, kenapa harus ada persekusi ini? Untuk menjaga nama baik? Bukan. Upaya pembungkaman, supaya tidak ada orang yang berani mengkritik mereka. Saya kemarin sudah cukup, di persekusi nggak berani. Tapi saya digelandang ke kantor polisi, karena indikasi senjata api. Upayanya untuk pembungkaman, tetapi menurut saya tidak bisa disumpal. Dengan uang tidak bisa disumpal, dengan ancaman tidak bisa. Karena saya bukan seperti mental mereka, saudara, gampang berubah. Dengan uang terkecoh, dengan ancaman takut. Jadi saya tidak bisa seperti itu, saudara. Jadi makanya saya masih bebas berkoar-koar. Makanya nggak sanggup lagi dengan saya, diincar lah Bung Lubis. Diincar Bung Lubis. Saya juga masih diincar, tapi incarannya begini. Ini gimana nih bocah satu dari Aceh nih? Kita apain nih? Soalnya di sana susah. Kemudian manas-manasin orang sini. Ya, misalnya nih budak-budaknya di sini, kibin-kibinnya manasin. Masa kalian Aceh, kalian cucuk pejuang? Kenapa kalian lemah? Kenapa si TIJ satu orang aja nggak bisa kalian selesaikan? Kalian sendiri dong yang turun. Ya, kalian sendiri yang turun. Jangan turunin polisi. Nah, kalau memang merasa kalian itu terganggu dengan TIJ, turun sendiri. Ini semua budak. Nampak sekali pengecut. Kalian ngumpet di belakang budak. Melawan tesis, suruh budak. Suruh si Jaini, suruh si Wafi. Suruh budak. Katanya cucu wali, cucu nabi, bisa segalanya. Mulai dari ilmu bumi sampai ilmu langit bisa. Tapi giliran punya masalah, inlander, lu kerahkan. Cuman inlandernya nggak tahu diri. Ya, kalau kita bodoh amat. Mau dia bilang, datuk saya punya telur 3, bodoh amat. Datuk saya garomahnya bisa bertelur, bodoh amat. Bodoh amat. Nah, dari tangan datuk saya bisa keluar emas, bisa keluar air, bodoh amat. Nah, ya, datuk saya bisa beranak, bodoh amat. Nggak peduli. Nah, itu diajarkan kita sama Unyil. Jawabnya bodoh amat. Ya, saya tidak percaya. Dari awal-awal saya sudah tidak percaya. Karomah karangan, karya-karya fiktif, cerita-cerita kartun diceritakan dalam cerita mereka di podium-podium, di pentas-pentas. Apakah Unyil tidak melihat? Apakah Unyil tidak memantau? Itu bocah-bocah ceritanya ngawur. Ente katanya pejuang, amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dari jajaran ente yang menjilat-jilat biji ente, itu ceritanya cerita khurafat, cerita dongeng, cerita bohong, yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang sangat rumit sekali bagi kalian. Bagi Kiai Iman ini nggak rumit, bagi kalian sendiri yang rumit. Buktinya, yang emosi siapa? Yang emosi siapa? Kiai Iman ada emosi. Udah, ini tidak ditemukan di abad kesekian-sekian, sambil senyum-senyum. Yang satunya langsung, kalau kita bisa lihat, keluar asap sambil nyeker-nyeker tanah yang berdebu. Nunjukin serem. Lu ngelawak, Unyil, nih untuk Unyil nih. Lu ngelawak, nggak lucu. Lu marah, justru itu lucu. Pusing. Saya tanya, kenapa Unyil tidak pernah bahas soal DNA? Hah? Kenapa Unyil sekarang tidak bahas lagi masalah DNA? Malu?
Atau memijak-mijak kata-kata sendiri? Dulu persyaratan untuk orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Wali Songo harus tes DNA, harus ada kitab sejaman, manuskrip maksudnya. Kenapa sekarang Unyil tidak berbicara lagi masalah itu? Unyil. Kenapa Unyil diam masalah itu? Unyil kan bisa. Hei Munib, hei Bahar, itu tes DNA tidak apa-apa. Bukan untuk mengisbat nasab, tetapi lebih kepada untuk mencari tahu apakah dia betul dari pongkol Quraisy. Unyil, ayo dong. Semangat. Tolong. Unyil. Apa kabar tes DNA yang kamu katakan beberapa waktu yang lalu? Soalnya kalau ngomong kasar nanti Unyilnya ngamuk. Ngomongnya lembut aja ya. Unyil. Tolong Unyil. Tolong. Itu fatwa kamu yang beberapa tahun yang lalu masih berlaku tidak? Tentang tes DNA untuk yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, saudara, yang mengurus nasabnya kepada Rabitoh, saudara, harus diverifikasi, saudara. Harus ada bukti, saudara. Jajarkan kitab kita. Jangan marah-marah katanya. Jangan marah-marah, jangan emosi. Jajarkan kitab kita. Ini kitab yang membuktikan. Ini manuskrip. Manuskrip itu apa, goblok? Kitab sejaman. Kitab sejaman itu apa, goblok? Manuskrip. Manuskrip itu apa, Unyil? Kitab sejaman. Kitab sejaman itu apa, Unyil? Manuskrip. Dibolak-balik. Lu pikir kita seperti pengikut lu, bodoh? Goblok, saudara. Tolol, saudara. Kita nggak setolol pengikut lu, ya. Pengikut lu cuma bisa lihat, itu kan sampai sekarang pengikutnya banyak. Acara-acara kami didatangi oleh ribuan orang tolol, oleh ribuan orang-orang yang terdesak, oleh ribuan orang-orang yang di bawah pengaruh ancaman, yang takut kualat, yang takut nggak dapat syafaat. Bukan ramenya yang dilihat, bukan kuantitasnya yang dilihat, bro. Kalau berbicara kebenaran, kualitasnya. Isinya ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ngomongnya nggak jelas, ngomong sama botol, ngomong sama kembang, ngomong sama tisu. Itu garomah itu. Garomah kok nyinyir. Tolong, Unyil. Tolong Unyil, bahas lagi masalah DNA. Kenapa lu tiba-tiba diem? Nggak pernah bilang DNA itu haram, tes DNA itu haram. Kok nggak pernah, Nyil? Lu suruh si Munib ya? Dasar memang nggak tahu, malu kalian. Yang halal kau haramkan, yang haram kau halalkan, saudara. Kemarin waktu zuriyah Wali Songo datang ke Robito, apa kata lu? Bagi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi nih, agar bisa memverifikasi, saudara, bawa data-datanya supaya bisa diperiksa, saudara. Jangan emosi, jangan ngamuk-ngamuk. Bawa manuskrip. Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya ikhwan. Jadi pongkol-pongkol Quraisy ini bisa diketahui dengan adanya DNA, saudara. Memang DNA ini tidak bisa dijadikan untuk isbatul nasab, tetapi untuk menguatkan, saudara. Pantat kau menguatkan. Sekarang kau diam masalah DNA. Udah. Kalau mau kentut jangan di atas podium ditertawakan orang. Kita sekarang nggak bisa bedain yang mana kentut, yang mana ceramah, saudara. Ini sudah akhir zaman, saudara. Kentut sama ceramah sulit dibedakan. Ceramahnya kedengaran seperti kentut, kentutnya kedengaran seperti ceramah. Saya jadi bingung, saudara, bingung. Ngomong pakai mulut, bukan pakai pantat, pakai lubang dubur, lubang matahari. Pokoknya berbicara tentang kebenaran versi yang menguntungkan kalian.
kalian klaim sebagai sebuah kebenaran, tetapi yang menguntungkan kalian. Sekarang pakai fatwa Gus Dur, si Bahar. Gus Dur pernah mengatakan, kenapa baru sekarang? Kemarin bilang buta mata, buta hati. Sekarang pakai fatwanya karena menguntungkan kalian. Iya, kita ambil fatwa yang menguntungkan kita, saudara, bukan yang menguntungkan umat. Takut kali miskin. Takut kali nggak ada yang cinta. Yang kalian bangga-banggakan apa? Oh, masih banyak yang dukung kami, TIJ. Walaupun sampai berbusa-busa mulutmu, TIJ, nggak akan mengalahkan kecintaan kibing-kibing kurang ajar ini. Bangga karena banyak yang takut. Saya tanya sama kalian, di Indonesia ini, atau di seluruh dunia, orang yang berpikir dengan orang yang ikut-ikutan lebih banyak mana? Orang cerdas dengan orang bodoh lebih banyak mana? Udah cukup, jangan dijawab, jangan dijawab, nanti stop. Ya, saya tanya, di satu sekolah itu lebih banyak siswa yang bodoh atau siswa yang pinter? Jangan dijawab, jangan dijawab, jangan. Kita kalah banyak, saudara, tapi kita nggak kalah ngotak. Kiai Iman itu kalah banyak, tapi nggak kalah ngotak. Jadi percuma saja kita menjelaskan, nggak ngotak. Orang baik dengan orang jahat lebih banyak mana? Jangan dijawab, dalam hati aja, dalam hati. Kemudian mereka memframing kemarin, ini yang komen-komen di live-nya pembegal nasab ataupun termasuk live TIJ, itu robot. Tanyakan sama hati kalian, kalian itu robot apa bukan? Kalau nggak bisa mencerna dengan hati, berarti fix kalian robot. Ya, di sini masing-masing aja, masing-masing. Saya ini robot bukan? Kalau seandainya